Saat ini jelang pukul 9 malam waktu Jepang, kita akan pantau persiapan timnas jelang pertandingan melawan Samurai Biru bersama jurnalis Kompas TV Angga Nuriski langsung dari Suita City Stadium Osaka, Jepang. Angga, begini, timnas Indonesia sudah memberikan keterangan pers tadi menyambut pertandingan tanggal 10 dan sejauh ini sudahkah ada bocoran siapa pemain andalan yang bakal diturunkan besok? Ya, selamat malam waktu Jepang, Tifal dan juga saudara. Seperti halnya tifo supporter timnas Indonesia yang masih rahasia, begitu. Dan pemain timnas Indonesia juga saat ini masih dirahasiakan. Terdapat 30 nama pemain yang dibawa pelatih Patrick Kluivert ke Jepang, namun hanya bisa didaftarkan 23 pemain. Menariknya hingga kini Patrick Kluivert masih bungkam terkait siapa-siapa saja yang yang akan diturunkan maksud kami untuk pertandingan besok malam. Namun yang jelas untuk posisi penjaga gawang Martin Paes yang sebelumnya absen di laga melawan Tiongkok kini sudah terlihat berlatih kembali dan pada saat ini saat timnas sedang latihan resmi begitu, Martin Paes dan Emil Audero yang kemarin menjadi penjaga gawang utama juga berlatih bersama begitu. Ini akan jadi duel dalam tanda kutip menarik, siapakah yang akan menjadi penjaga gawang untuk laga melawan Jepang besok malam begitu. Lalu untuk di lini belakang, seperti tadi saat sesi konferensi pers, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu sendiri menyebut satu nama Jay Itzes. Jay Itzes sang kapten itu menjadi pemain yang disorot dalam tanda kutip untuk pertandingan besok karena memang Jay Itzes dinilai memiliki peran krusial di lini belakang timnas bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner ya. Namun juga kita jangan lupa ada Mads Hilgers yang juga memang memiliki pengalaman yang cukup baik dan dia kemarin masih ada di bangku cadangan dan mungkin saja besok bisa diturunkan gitu. Sementara untuk di lini tengah, kehadiran kembali Marcelino Ferdinand yang selesai menjalani sanksi akumulasi tentunya jadi membuat pusing gitu ya untuk tim pelatih pilih siapa starting 11 yang akan diturunkan karena mengingat juga Ricky Kambuaya bermain cukup solid ya di laga melawan Tiongkok. Belum lagi ada nama maksud kami Beckham Putra yang memang cukup apik juga saat dimainkan sebagai pemain pengganti begitu. Sementara satu nama di lini depan praktis sudah jadi milik oleh Romani yang memang di sesi konferensi pers lagi-lagi disebut juga oleh pelatih Hajime Moriyasu memiliki peran krusial di lini depan timnas mengingat Ole memiliki 3 gol. Setiap pertandingan mencetak gol di 3 laga timnas Indonesia ke belakang. Tifal. Oke, sudah ada 2 pemain kita yang dalam tanda kutip ditandai sama Jepang. Tapi begini juga kondisinya. Timnas kita sekarang posisinya bertandang ke Jepang. Nah, adakah hal-hal khusus yang menjadi concern yang perlu diantisipasi kemudian oleh para pemain kita? Ya, Tifal, benar sekali bahwa memang di Jepang saat ini sendiri memang sedang musim panas ya. Tapi kami boleh informasikan bahwa di area seputar Stadion Suita yang jadi venue pertandingan itu saat ini dan dari pagi hari memang diguyur hujan begitu ya. Dan bahkan suhu sendiri mencapai 20 hingga 23 derajat Celcius dengan disertai angin yang cukup kencang gitu. Jadi memang suhu ini cukup membuat timnas kesulitan ya dalam tanda kutip karena saat sesi latihan resmi yang tengah berlangsung pemain timnas juga mengenakan jaket tebal begitu. Tentunya ini juga salah satu yang akan jadi pertimbangan coach Patrick Kluivert dalam meramu strategi begitu. Jika kita mengingat dan flashback ke belakang bahwa timnas Indonesia memang kesulitan ketika udara cukup dingin gitu. Namun tadi pemain yang ikut konferensi pers dengan Patrick Kluivert, Joy Pelupesi bilang dia dan tim cukup siap menghadapi cuaca yang boleh dibilang cukup berbeda begitu ya. Karena memang selain pemain timnas saat ini juga memang didominasi oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa begitu. Jadi cukup familiar dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Apalagi timnas juga sudah berlatih sejak Minggu malam
aklimatisasi cuaca ini sangat berguna karena pemain akan beradaptasi dengan cuaca yang ada di sekitaran stadion. Apalagi kabarnya berdasarkan prediksi cuaca bahwa besok malam itu kemungkinan akan terjadi hujan saat pertandingan, yaitu pukul 19.35 waktu Jepang, begitu Tifal. Oke, Angga Nuriski, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Osaka, Jepang. Terima kasih.